لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, wabil khusus kepada al-mukarramun, para kiai, para ajengan, para ulama di mana saja berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita semua bahwa Nabi Adam alaihi salam yang merupakan bapak kita semua diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya oleh Allah dibandingkan para malaikat dan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Itu karena ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam yang begitu banyak. Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ilmu yang banyak itulah yang menjadikan sabab bahwa Nabi Adam diunggulkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan para malaikat. Para pemirsa rahimakumullah, ini harus kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu adalah di atas segala-galanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan sukses dunianya, maka wajib baginya berilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan sukses akhiratnya, wajib baginya berilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan sukses dua-duanya, dunia sukses, akhirat sukses,
maka wajib baginya berilmu. Para pemirsa rahimakumullah, untuk menghadapi tentang masalah polemik yang sekarang ramai, masalah nasab para habaib, khususnya yang ada di Indonesia, apakah para habaib ini nyambung nasabnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan mengiradahkan salah satu hambanya dalam saat ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Insya Allah, beliau adalah salah satu hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi ilmu nasab. Sehingga apa yang beliau sampaikan tentang pernasaban para habaib, beliau jelaskan, beliau terangkan dengan begitu jelas dan gamblang, berdasarkan ilmu, dan memutuskan bahwa para habaib, khususnya yang ada di Indonesia, itu adalah terputus nasabnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kita semua harus tahu bagaimana hukumnya orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas sangat mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang mengaku keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pengakuan itu adalah pengakuan yang bohong. Pengakuan yang tidak sesuai. Jawab, bagaimana hukumnya bohong tersebut? Para pemirsa rahimakumullah, wabil khusus para alim ulama, yang sampai detik ini masih banyak yang masih belum memahami tentang pernasaban. Baik itu termasuk Rois Am, Ketua PBNU, dan kiai-kiai yang lain yang masih banyak belum memahami tentang masalah nasab. Itu solusinya sangat mudah. Fas'alu ahladzik in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Bukankah kita semua paham? Kalau kita menginginkan bertanya tentang ilmu nahwu, bertanyalah kepada ahli nahwu. Kalau kita menginginkan bertanya tentang masalah ilmu fikih, bertanyalah kepada ulama ahli fikih. Kalau kita mau bertanya tentang masalah ilmu tauhid, bertanyalah kepada ulama ahli tauhid. Dan begitu pula kalau kita menginginkan bertanya tentang masalah nasab, dalam hal ini nasabnya para habaib, bertanyalah kepada ulama ahli nasab. Sedangkan ulama-ulama yang tidak memahami terhadap ilmu nasab, sungguh jawabannya tidak akan benar. Kalau memang merasa bahwa ilmu nasab belum dimiliki, siapapun orangnya. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allahu ayyakum. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam yang begitu sangat masyhur kealimannya, ketika dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir alaihi salam,
Nabi Musa alaihi salam kelepek-kelepek. Nabi Musa alaihi salam tidak mampu untuk berhadapan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ini adalah iktibar, ini adalah contoh untuk kita semua bahwa di atas orang alim ada yang lebih alim. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Akhirnya saya Al-Fakir Ibnul Fakir, yang mana alhamdulillah saya sempat berguru kepada Kiai Abdul Mun'im, kepada Kiai Ibrahim Indramayu. Lalu saya berguru kepada Kiai Serozi, Kiai Amin, Kiai Muntab, Babakan Ciwaringin Cirebon. Dan alhamdulillah saya berguru kepada Kiai Akil Kempek, kepada Kiai Fuad Hashim Buntet, kepada Kiai Juwahir Buntet, dan alhamdulillah saya berguru kepada Kiai Maimun Zubair Sarang. Alhamdulillah saya berguru kepada Kiai Hakim Masduki Lasem, dan alhamdulillah saya berguru kepada Kiai Humaidillah Irfan Kaliwungu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sejak dahulu kala sampai detik ini saya diberi rahmat oleh Allah, tidak pernah terkecoh terhadap masalah perhabiban. Dari dulu saya tidak percaya bahwa habaib adalah nyambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, sehingga beliau sangat diterima pendapatnya ketika memutuskan satu permasalahan yang di dalam permasalahan itu ada kebohongan. Nabi Dawud alaihissalam sebagai bapaknya telah memutuskan, tapi ternyata keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah lebih istimewa dibandingkan keputusan bapaknya Nabi Dawud alaihissalam. Kenapa demikian? Itu jawabannya karena ilmu. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ilmu yang sangat dalam dan sangat luas. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Insyaallah dalam hal ini orang yang dikehendaki oleh Allah alim dalam ilmu nasab, insyaallah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sementara ulama yang lain bukan tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam ilmu nasab kemungkinan belum dikehendaki oleh Allah untuk memperdalaminya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini membawa para alim ulama khususnya secepatnya sadar, paham, dan sekaligus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah bahwa kita ini sudah lama dibohong oleh orang yang membohongi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.